Hai semuanya, kembali lagi di dapur Mama Li. Kali ini saya mau membuat pangsit goreng Legino yang lagi viral di Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya saya mengira pangsit ini dibuat oleh anak muda karena namanya sedikit gaul, Legino, dan dijual di restoran kekinian ala anak muda. Ternyata pangsit ini dibuat oleh Pak Le Sugino, bukan di jalan besar tapi di gang sempit. Ini sedikit motivasi buat kita yang punya usaha, dimanapun usaha kita bentuknya besar atau kecil. Kalau sudah rezeki, ada-ada saja jalannya membuat usaha kita berhasil. Untuk bisa menikmati pangsit Legino, kita harus bersabar beberapa hari, bukan beberapa jam, untuk bisa menikmatinya. Dan sekarang saya ada di kota Makassar. Saya penasaran bagaimana rasanya sampai begitu viral. Di kesempatan ini saya akan berbagi cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Mari disimak sampai selesai. Untuk bahan pangsitnya ini saya menggunakan kulit pangsit yang dibeli jadi di pasar. Satu bungkus ini harganya Rp15.000. Isinya sangat banyak, sekitar 100 lembar. Di resep ini saya menggunakan 30 lembar. 200 gram daging ayam dari jenis ayam apa saja yang dibuang kulit dan tulangnya. Teman-teman bisa juga menggunakan filet dada ayam atau yang sudah digiling halus. 1 butir telur ayam, 2 sendok makan tepung tapioka, bumbunya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa ayam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 butir bawang putih, dan 1 sendok teh kecap asin. Kalau tidak ada kecap asinnya, adonan ini ditambahkan lagi sedikit garam. Semua bahan isian kulit pangsitnya akan saya blender jadi satu. Daging ayamnya saya gunting kecil-kecil dulu supaya lebih mudah saat di blender. Teman-teman juga bisa tumbuk terlebih dahulu daging ayamnya, kemudian dicampurkan dengan tepung tapioka, telur, dan bumbu-bumbunya. Setelah daging ayamnya digunting kecil-kecil, masukkan 1 butir telur ayam, bawang putih, garam, penyedap rasa, dan merica. Masukkan juga 1 sendok teh kecap asin jika ada, 2 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan sedikit air supaya lebih mudah di blender nantinya. Kita blender hingga halus seperti ini. Kemudian kita isi pangsitnya, sediakan air sebagai perekat. Olesi semua permukaannya supaya lembab. Kemudian masukkan 1 sendok teh adonan isi. Lipat segitiga seperti ini. Kemudian olesi lagi dengan air sekelilingnya. Kemudian lipat seperti ini. Bentuk pangsitnya boleh model lain, asal dagingnya benar-benar terkunci. Saat direbus nanti dagingnya tidak keluar. Lakukan lagi sampai selesai. Olesi permukaannya supaya lembab. Kulitnya sedikit sobek tapi nggak apa-apa. Kemudian masukkan 1 sendok teh isian, lipat segitiga, rekatkan pinggirnya, kemudian olesi air sekelilingnya, lalu lipat seperti ini. Dari 200 gram daging ayam yang digunakan bisa menghasilkan 30 biji pangsit isi. Lakukan semuanya sampai selesai. Masih ada sisa pangsitnya, teman-teman simpan di kulkas. Ini bisa dijadikan siomay, batagor, atau martabak.
Pangsit yang sudah dilipat kita rebus ke dalam air yang sudah mendidih. Ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng supaya pangsitnya nanti tidak saling menempel. Masukkan pangsitnya bertahap. Saya menggunakan 2 liter air, jadi saya masukkan 10 biji dulu. Rebus pangsitnya selama 5-8 menit, tergantung ketebalan kulit pangsit yang teman-teman gunakan. Setelah matang, tiriskan. Kemudian rebus sisanya. Jika airnya kurang, teman-teman tambahkan. Sekarang kita siapkan bahan campuran untuk membuat 1 porsi pangsit goreng. Saya menggunakan 7 lembar pangsit isi yang sudah direbus atau sesuai selera. Sayuran yang digunakan 1 genggam kol yang sudah dicuci bersih, 1 genggam sawi hijau, dan 1 genggam toge, 1 butir telur ayam, 3 biji bakso sapi atau bakso ayam, banyaknya sesuai selera, yang dipotong-potong seperti ini. Bumbu-bumbunya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa ayam, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 butir bawang putih, 1 sendok makan kecap asin, dan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Cara memasak, kita panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah panas, masukkan 1 siung bawang putih yang sudah ditumbuk halus, tumis hingga harum. Kemudian masukkan 1 butir telur ayam yang dikocok lepas dulu. Aduk-aduk hingga telurnya hampir matang. Masukkan bakso yang sudah diiris-iris. Masukkan semua sayurannya, toge, sawi hijau, dan kol. Tambahkan sedikit saja air, sekitar 2 sendok makan. Kemudian aduk-aduk. Masukkan garam, penyedap rasa ayam, dan merica bubuk. Aduk lagi sebentar. Kemudian masukkan pangsit rebus. Terakhir, masukkan 1 sendok makan kecap asin dan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata dan koreksi rasa. Setelah rasanya pas, sayurannya juga sudah matang, matikan api dan siap untuk disajikan. Untuk sambalnya saya menggunakan sambal terasi. Teman-teman bisa sajikan terpisah atau dicampur saat dimasak tadi. Bahan untuk membuat sambal terasi: 3 butir bawang merah, secukupnya garam, sepotong terasi bakar, 2 biji tomat, dan 20 biji cabai rawit atau sesuai selera. Semua bahannya kita blender kecuali bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya mudah di blender. Panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bawang merahnya hingga harum. Kemudian masukkan bumbu halus. Aduk hingga merata. Masukkan penyedap rasa atau gula pasir, sedikit garam. Aduk, tumis hingga minyaknya keluar seperti ini. Matikan api, siap untuk disajikan bersama pangsit goreng Legino. Pangsit goreng ini benar-benar sangat enak, rasanya beda dari yang lain. Teman-teman yang penasaran mau mencoba pangsit goreng Legino, silakan dicoba.
Bahan-bahannya sangat mudah ditemukan dan cara membuatnya sangat gampang. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, share, dan komen, dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Li. Terima kasih.